Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olan Uraha dengan NIM 2113014 dengan pada mata kuliah Teknopreneur. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan judul proposal saya, yaitu jasa pengiriman barang dengan drone yang cepat dan efisien. Eksekutif summary-nya yaitu jasa pengiriman barang dengan drone merupakan jenis usaha yang akan saya pilih karena masih tergolong baru dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Bidang usaha ini tergolong pada jasa karena akan melakukan jasa pengiriman barang. Untuk target lokasi saya yaitu Kota Padang. Drone memungkinkan pengiriman barang yang cepat dan efisien. Mereka dapat menghindari lalu lintas jalan raya dan mengirim barang dengan cepat ke lokasi yang dituju. Sedangkan latar belakang saya memilih judul ini yaitu pengiriman barang dengan drone adalah konsep yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga saya tertarik untuk membuka jasa di bidang ini. Teknologi drone telah mengalami kemajuan pesat, termasuk peningkatan dalam kapasitas baterai, kemampuan navigasi, sensor, dan otomatisasi. Ini telah memungkinkan penggunaan drone untuk pengiriman barang secara efisien. Sedangkan visi, misi, dan tujuan saya itu visi mendorong efisiensi, kecepatan, dan keselamatan dalam pengiriman barang, sambil berkomitmen untuk melindungi lingkungan. Sedangkan misinya itu mengintegrasikan teknologi drone terkini dan pengembangan sistem yang canggih untuk menghadirkan solusi pengiriman barang yang tidak hanya cepat, tetapi juga handal dan aman. Tujuannya yaitu pengiriman barang dengan cepat, efisiensi operasional, pelanggan terpuaskan, dan keselamatan dan kepatuhan. Sedangkan analisis SWOT dari judul saya ini yaitu untuk kekuatan, kecepatan, dan efisiensi, pengurangan biaya operasional, ramah lingkungan, dan penggunaan teknologi canggih. Sedangkan kelemahannya yaitu biaya awal. Untuk biaya awal jasa pengiriman barang dengan drone ini sangatlah besar. Kemudian kapasitas terbatas, yaitu suatu drone bisa membawa barang dalam kapasitas tertentu, tidak bisa sampai dengan kapasitas tinggi. Dan keterbatasan jarak terbang. Drone tidak bisa terbang dengan jarak yang terlalu jauh. Sedangkan peluangnya yaitu kemitraan dengan bisnis e-commerce, pengembangan layanan tambahan, ekspansi ke wilayah terpencil, dan penggunaan dalam logistik darat. Untuk ancamannya sendiri yaitu kesalahan teknis, risiko keamanan, dan persaingan yang ketat. Karena sekarang sangat banyak jasa pengiriman, mulai dari darat maupun dari udara. Deskripsi usaha. Untuk bidang usaha saya ini yaitu pada jasa pengiriman barang menggunakan drone. Sedangkan untuk jenis produknya yaitu lebih ke jasa karena pengiriman barang menggunakan drone. Kegunaan, keunggulan, keunikan, dan inovasi. Kegunaan yaitu drone dapat mengantarkan barang dengan cepat, terutama dalam area yang sulit diakses oleh kendaraan darat. Ini sangat berguna dalam situasi darurat atau ketika waktu pengiriman sangat penting. Untuk keunggulannya yaitu drone dapat mengatasi medan yang sulit dijangkau oleh kendaraan darat, seperti daerah pegunungan, hutan, atau daerah terpencil. Pengiriman yang presisi, kecepatan, dan pengiriman situasi darurat. Waktu untuk satu siklus usaha saya yaitu 9 bulan. Lokasi usahanya itu di Jalan Kakak Tua, Air Tawar Barat, Kota Padang. Dampak usaha terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu konsumsi energi selama pengisian, karena proses pengisian drone memerlukan konsumsi energi listrik atau bahan bakar, yang jika dihasilkan dari sumber energi fosil dapat menyebabkan emisi karbon. Kemudian dampaknya yang kedua itu pemanfaatan baterai. Drone menggunakan baterai dan pembuatan, pemakaian, dan pembuangan baterai dapat memiliki dampak lingkungan. Pengelolaan limbah baterai yang tepat sangat penting. Yang ketiga yaitu penggunaan sumber daya dalam produksi drone. Produksi drone juga melibatkan penggunaan sumber daya alam dan energi. Pengembangan teknologi drone yang lebih ramah lingkungan menjadi penting. Sedangkan untuk risiko bisnis dan pengelolaannya itu risikonya yang pertama keadaan cuaca. Apabila cuaca ekstrim seperti hujan atau badai, maka pengiriman barang menggunakan drone akan terhalang. Yang kedua itu kegagalan sistem. Yang ketiga biaya operasional yang tinggi. Untuk pengelolaannya yaitu terus memantau dan mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional. Selanjutnya itu rencana pengembangan dan pemasaran. Untuk target konsumen saya itu orang yang akan melakukan belanja online
ataupun memesan makan, produk, atau obat-obatan. Untuk wilayah pemasarannya itu Kota Padang. Untuk situasi persaingan masih tergolong rendah karena di Kota Padang sendiri belum ada jasa pengiriman barang dengan drone. Sedangkan untuk jumlah atau harga produknya itu untuk harga produk dilihat dari berat barang yang akan dikirim dan juga jarak pengiriman. Poin selanjutnya yaitu rencana produksi. Yang pertama, ketersediaan alat atau teknologi, yaitu terdiri dari drone, baterai, suku cadang, propeller dan motor, sensor dan kamera, smartphone, dan komputer. Untuk proses produksinya itu proses produksi pengiriman barang dengan drone melibatkan sejumlah tahapan yang mencakup desain dan produksi drone, integrasi teknologi, pengujian, dan implementasi operasional, seperti desain dan pengembangan, dan pengadaan bahan dan komponen. Untuk proses produksinya itu menentukan kapasitas produksi pengiriman barang dengan drone, melibatkan berbagai faktor seperti desain drone, kebutuhan pasar, infrastruktur logistik, dan regulasi penerbangan setempat. Untuk rencana manajemen usahanya itu bentuk usaha. Pengiriman barang dengan drone ini akan berjalan seperti CP karena cocok untuk bisnis kecil hingga menengah, dengan beberapa mitra yang ingin terlibat secara aktif dalam manajemen dan memiliki tanggung jawab yang terbatas. Untuk struktur organisasinya yaitu akan dibagi menjadi beberapa divisi seperti divisi pengembangan teknologi, divisi operasional, direksi keuangan, dan divisi layanan pelanggan. Sedangkan untuk tim pengelolanya itu terdiri dari direktur utama, direktur operasional, direktur keuangan, divisi pengembangan teknologi, divisi operasional, dan divisi layanan pelanggan. Yang keempat itu rencana UKM Mitra. Saya akan melakukan kewirausahaan dengan UMKM yang terletak di Kota Padang seperti restoran atau kafe, apotek, dan juga toko barang yang lainnya. Poin selanjutnya itu rencana keuangan, kebutuhan investasi dan modal kerja. Yang pertama itu pembelian drone dan perangkat pendukung. Pembelian drone sendiri yaitu saya melakukan pembelian dengan dua jenis drone. Yang pertama itu DJI Inspire 2 sebanyak 2 buah dengan harga 40.500.000. Jumlahnya ada 2 sehingga totalnya itu 81 juta. Kemudian jenis drone yang kedua yaitu DJI Phantom 4 Pro Plus sebanyak 2 buah juga. Harga satu unitnya itu 26.199.000 sehingga totalnya itu 52.400.000. Kemudian perangkat lunak dan sistem operasi 20 juta, sensor dan kamera 15 juta. Kemudian untuk infrastruktur dan peralatan lainnya seperti stasiun pengisian daya 25 juta, pusat kontrol operasional 10 juta, kemudian pelatihan dan pengembangan karyawan, pelatihan operator drone 5 juta, pengembangan perangkat lunak 10 juta. Selanjutnya kebutuhan investasi dan modal kerja. Modal kerja, dana cadangan untuk pengiriman pertama yaitu saya alokasikan 20 juta. Sehingga total kebutuhan investasi dan modal kerja yaitu 238 juta rupiah. Selanjutnya rencana laba atau rugi. Pendapatan yaitu biaya pengiriman per barang 5.000, target pengiriman per siklus yaitu 2.000 barang, pendapatan total yaitu 10 juta. Sehingga untuk biaya operasionalnya itu terdiri dari biaya bahan bakar dan listrik 3 juta, gaji dan tunjangan karyawan 4 juta, pemeliharaan drone 2 juta, dan dapatkan total biaya operasional 9 juta. Sehingga total pendapatan dikurangi biaya operasional, maka didapatkan hasilnya 1 juta. Selanjutnya analisis break even point. Biaya tetap bulanannya itu terdiri dari 3 poin. Yang pertama gaji karyawan sebanyak 4 juta. Yang kedua pemeliharaan drone 2 juta. Yang ketiga stasiun pengisian daya 1 juta. Kemudian biaya variabel per barang. Biaya pengiriman per barang yaitu 5.000. Maka break even point-nya dapat kita hitung yaitu jumlah biaya tetap bulanan dibagi dengan biaya pengiriman per barang. Sehingga 7 juta dibagi dengan 5.000 sama dengan 1.400 barang. Artinya, perusahaan harus mengirimkan setidaknya 1.400 barang per siklus untuk mencapai titik impas. Jumlah pengiriman di atas 1.400 akan menghasilkan keuntungan. Untuk timeline usahanya yaitu
Kegiatan pertama yaitu perencanaan awal dan persiapan, mulai dari riset pasar, penyusunan rencana dan bisnis, pemilihan lokasi, dan identifikasi pemasok. Kemudian untuk kegiatan yang kedua yaitu pengadaan dan pengembangan teknologi, pembelian drone, pengadaan perangkat lunak, pembangunan stasiun pengisian daya, dan pengujian drone. Yang ketiga yaitu persiapan operasional dan pelatihan, pelatihan operator, pengembangan infrastruktur dan logistik, kampanye pemasaran, dan peluncuran beta. Ini dilaksanakan dengan kurun waktu 1-2 bulan. Kemudian yang keempat itu peluncuran operasional penuh. Itu setelah 6 bulan dari awal berdiri. Jadi, dengan penuh antusias dan keyakinan, kami membentuk proposal ini sebagai persembahan inovatif kami dalam memperkenalkan jasa pengiriman barang dengan menggunakan teknologi drone. Kami yakin bahwa pemanfaatan drone dalam industri pengiriman barang akan membawa revolusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan memberikan layanan yang lebih cepat kepada pelanggan. Baiklah, sekianlah presentasi proposal dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.